Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami Hukum Internasional. Kali ini kami akan membahas tentang konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan. Nah, yang mana hal tersebut diakibatkan oleh pesawat Cina yang memasuki wilayah Malaysia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Jeffrey Ramansyah sebagai moderator. Kemudian ada Hendra Wayunas, ada Linda Yulianti, ada Adityaningrum, ada Lutfi Maulana, dan yang terakhir adalah Iqbal Pradwin Angsadewa. Kemudian saya alihkan kepada sesi tanya jawab. Bagaimana sih pendapat kalian terhadap Laut Cina Selatan antara Cina dan Malaysia? Dari konflik tersebut, apa yang kalian simpulkan? Oke, pendapat saya sendiri terkait permasalahan ini memang merupakan perkara yang rumit karena adanya klaim tumpang tindih antar kedua negara tersebut. Nah, kasus ini pula terjadi lantaran adanya pelanggaran wilayah udara oleh pihak Cina di wilayah Malaysia. Dan berdasarkan pencarian informasi yang telah saya lakukan dalam kasus ini, mungkin ada beberapa faktor yang melatar belakangi kegiatan tersebut. Nah, pesawat militer Cina di wilayah Malaysia ini salah satunya merupakan sebuah latihan penerbangan rutin dilakukan Angkatan Udara Cina. Dan di sini pihak Cina sendiri beranggapan bahwa mereka telah mengikuti aturan hukum internasional yang berlaku. Tapi kegiatan tersebut tetap tidak bisa dibenarkan karena bagaimanapun pihak Cina tidak melakukan sebuah konfirmasi resmi terkait kegiatan tersebut kepada pihak Malaysia karena telah melewati wilayah Malaysia, sehingga kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan terhadap wilayah Malaysia. Sekian pendapat saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Linda Yulianti karena telah menjabarkan dari pendapat mengenai Cina atas hal ini. Kemudian dari pihak pendapat untuk Malaysia bagaimana sih mengenai hal ini tuh? Baik, terima kasih moderator untuk waktu dan kesempatannya. Dari penjelasan Linda tadi, menurut saya sudah cukup mewakili dari Cina dan Malaysia. Namun saya ingin menambahkan sedikit dari penjelasannya tadi. Bagaimanapun bagaimanapun ini tidak bisa dibenarkan karena dari pihak Cina ini tidak melakukan konfirmasi resmi terhadap Malaysia karena Malaysia ini tuh mempunyai kedaulatan udara sendiri yang telah mereka jalankan dan telah disahkan sebelumnya. Hal itulah yang membuat Malaysia ini merasa terganggu dan mengecap bahwa Cina ini telah melanggar keamanannya nasional Malaysia. Pada saat pesawat tempur melewati wilayah Malaysia ini, pihak Malaysia sendiri ini sebenarnya sudah mencoba bernegosiasi dan menghubungi kedubes dari Cina yang ada di Malaysia. Namun tidak ada tanggapan serta respon dari pihak kedubes Cina yang ada di Malaysia. Sehingga hal ini yang membuat pihak Malaysia harus mengerahkan jet tempur untuk mengawasi serta mengusir pesawat tempur milik Cina. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Innov atas tanggapannya. Kemudian dari konflik yang terjadi saat ini, sebenarnya sejauh mana sih konflik ini berkembang? Bagaimana juga tanggapan dari kedua negara tersebut? Kalau dari aku sendiri itu perselisihan dalam wilayah ini tuh bisa dibilang krusial. Meski hukum internasional sudah diterapkan, wajar aja kalau kedua negara itu saling memperebutkan dan mempertahankan kewilayahannya. Meski yurisdiksi udara sudah diatur dalam pasal 3 dan 4 Konvensi Tokyo tahun 1963, tetap aja hal ini tuh menjadi hal yang biasa, dan kalau ditanya pelebaran dari masalah yang kecil tadi, ya pasti akan ada pelebarannya. Bukannya jadi wilayah yang abu-abu, mungkin dari saya sendiri sangat wajar dalam perbatasan negara yang berseteru ini untuk melindungi keamanan dari masyarakatnya sendiri, juga Cina yang melindungi keamanan dari pilotnya. Mungkin dari aku segitu. Nah, kan tadi pendapat dan tanggapan dari kedua negara kan sudah. Nah, kemudian bagaimana sih kepatuhan dari kedua negara tersebut terhadap aturan yang ada di ICAO? Mengingat ICAO merupakan hukum penerbangan sipil internasional di dunia. Baiklah, saya akan menjawab mengenai soal terakhir ini.
Jadi apabila membahas mengenai jurisdiksi udara atau penerbangan ya, itu sangat erat kaitannya dengan ICAO. Jadi ICAO itu apa sih? Jadi ICAO itu adalah International Civil Aviation Organization. Nah, yaitu badan khusus PBB yang dibentuk untuk membangun sistem transportasi udara yang aman dan efisien untuk tujuan damai, serta memberi kesempatan kepada setiap negara untuk mengoperasikan penerbangan internasional. Nah, jadi dari konflik yang kita bahas di sini ya, antara konflik Malaysia dengan Cina, saya rasa apabila kedua negara mematuhi hukum-hukum yang ada di ICAO, maka kedua negara sudah tahu apa resolusi terbaik. Karena mengingat kedua negara ini merupakan anggota dari ICAO atau International Civil Aviation Organization. Kemudian mengenai kepatuhan hukum, menurut saya pribadi, pihak Cina saya rasa kurang mematuhi hukum, karena sudah jelas ada hukum-hukum yang mengatur tentang jurisdiksi udara suatu negara, tetapi pihak Cina melewati batas itu tanpa ada izin dari negara Malaysia. Itu saja dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Hendra atas tanggapannya. Wah, menarik juga ya jika mendengar pendapat-pendapat dari forum ini mengenai konflik Cina dan Malaysia. Saya jadi teringat tentang perang dunia antara Jepang dan Amerika, di mana saat itu Amerika membom Hiroshima hingga luluh lantah. Baik, mungkin itu saja pendapat dari kelompok kami. Kemudian dari sini dapat saya simpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Malaysia sudah cukup baik dengan menugaskan beberapa pesawat untuk melakukan patroli. Yang mana hal tersebut merupakan tindakan pencegahan agar pesawat Cina tidak memasuki wilayah Malaysia lagi. Karena Cina telah melanggar aturan yang ada di ICAO sebagai organisasi yang mengatur aturan di dunia penerbangan sipil internasional. Yang tujuannya adalah sebagai dasar untuk memperoleh kedamaian di wilayah udara negara anggota ICAO. Baik, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.